saja yuk kita wisata virtual ke Museum Maritim Indonesia. Sebelum menjelajah Museum Maritim lebih dalam, ada baiknya nih kita tahu dulu anak Jakarta alasan museum ini didirikan. Dari cerita Kepala Museum Tinia Budiati kepada tim Jakarta, ide awalnya sendiri berasal dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang menyadari bahwa teknologi dunia kemaritiman berkembang begitu pesat. Dari mulai Pelabuhan Tanjung Priok ini dibangun hingga sekarang. Oleh karena itu, didirikanlah Museum Maritim Indonesia ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya, sejarah, cerita, dan bukti kejayaan bahari dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Wah, jadi penasaran tidak sih anak Jakarta? Seperti apa ya kejayaan bahari di masa lalu? Kalau begitu langsung saja yuk kita jelajahi Museum Maritim Indonesia. Museum yang dibuka pada 7 Desember 2018 ini terbagi menjadi 2 ruangan nih anak Jakarta. Satu ruangan di sayap timur dan satu lagi di sayap barat. Kita coba masuk ke sayap timur dulu ya. Begitu masuk ke ruangan ini, kita akan disuguhkan dengan penjelasan tentang sejarah pelabuhan dan pelayaran masa awal kemerdekaan serta sejarah PT Pelabuhan 2 Persero. Ada yang menarik perhatian nih anak Jakarta. Di bagian tengah terdapat patung Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya. Menurut Tinia Budiati kepada tim Jakarta, keberadaan patung Juanda ini dikarenakan beliau merupakan Bapak Maritim Indonesia. Sejarah mencatat, tokoh yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ini mencetuskan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini sendiri berisi pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Oke, kita lanjut ke dalam ya anak Jakarta. Nah, selanjutnya anak Jakarta akan mendapatkan penjelasan tentang sejarah beberapa pelabuhan tua di Indonesia. Seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Cirebon. Tidak hanya itu, di ruangan ini anak Jakarta juga bisa melihat beberapa miniatur kapal yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Oh ya, anak Jakarta juga bisa melihat miniatur kapal yang dijadikan transportasi laut bagi jemaah haji. Kita pindah ke ruangan di sayap barat ya anak Jakarta. Kalau di ruangan ini, kita dibawa ke masa-masa kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara nih. Begitu masuk ke dalam ruangan, anak Jakarta akan disambut oleh peta migrasi Austronesia. Dan di sebelahnya, anak Jakarta bisa melihat gendang perunggu yang berasal dari zaman perunggu sekitar 600 sebelum Masehi hingga abad 3 Masehi yang dikenal dengan Dongson Drum. Tidak hanya itu, anak Jakarta juga bisa melihat contoh berbagai barang yang dipakai para pelaut Austronesia untuk berdagang. Selanjutnya, anak Jakarta bisa melihat diorama transaksi jual beli pala di Pulau Banda, diorama komoditas perdagangan di masa Sriwijaya, beberapa prasasti seperti prasasti Telaga Batu dan prasasti Keping Tembaga Laguna, serta diorama proses pembuatan perahu kayu di Nusantara sejak masa prasejarah. Namun dari semua diorama, ada satu yang paling menarik perhatian nih, yaitu diorama serpihan kapal Texing. Tahu tidak anak Jakarta, kapal Texing atau disebut juga Bintang Sejati adalah sebuah kapal layar besar yang berbentuk jang yang tenggelam pada 6 Februari 1822 di perairan Selat Gaspar, Kepulauan Bangka Belitung. Kapal Texing ini sering disebut juga sebagai Titanic dari timur dikarenakan besarnya anak Jakarta.
Berjalan lebih dalam lagi, anak Jakarta akan menemukan gudang rempah VOC. Di dalamnya terdapat berbagai contoh rempah-rempah Nusantara seperti kayu manis, kapulaga, kayu secang, cengkeh, lada hitam, pala, dan kopi. Di sini, anak Jakarta juga bisa melihat replika koin VOC. Nah, bagaimana anak Jakarta? Seru ya wisata virtual di Museum Maritim Indonesia. Sekarang kita jadi paham kan kenapa Indonesia patut diberi julukan sebagai negara maritim. Bahkan sebenarnya Indonesia berpeluang loh menjadi poros maritim dunia. Dan salah satu caranya dengan mengoptimalkan pelabuhan sebagai tulang punggung infrastruktur logistik maritim.